Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1340 tahun pada tanggal 17 Juni 2023 kemarin. Rapat paripurna istimewa berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang Sabtu 17 Juni 2023 pagi. Hadir Gubernur Sumsel Herman Deru, Wali Kota Palembang Harno Joyo, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, dan unsur Forkopimda lainnya. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengungkapkan semua pihak harus bersinergi dalam pembangunan Kota Palembang serta mewujudkan visi dan misinya. Ketua DPRD turut memberikan ucapan selamat HUT ke-1340 untuk kota tercinta. Wali Kota Palembang Harno Joyo menyampaikan capaian Kota Palembang di usia ke-1340. Untuk mendorong kemajuan perekonomian baik secara nasional maupun di daerah, tidaklah cukup hanya mengandalkan investasi dari pemerintah. Sektor swasta juga harus diberikan peran yang lebih besar dalam berinvestasi. Saat ini laju pertumbuhan ekonomi atau LPE di Palembang mencapai 5,25%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 3,11%. Untuk indeks pembangunan manusia juga terus menunjukkan tren peningkatan mencapai angka 79,47 dibandingkan dengan 78,72 pada tahun 2021. Pencapaian IPM Kota Palembang ini lebih tinggi daripada Provinsi Sumatera Selatan, 70,90 bahkan lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu 72,91. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan hingga Maret 2022 menjadi 10,48%. Di tempat yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan harapannya pada HUT Palembang. Saat ini, apa yang diinginkan masyarakat Kota Palembang dapat terrealisasi. Sebagai kota tertua di Indonesia dan terbesar kedua setelah Medan, Palembang dapat terus maju hingga mendorong Provinsi Sumsel menjadi lumbung pangan dan energi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Sebagai wilayah bekas pusat kerajaan Melayu Riau Lingga, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit di Kepulauan Riau. Terdapat sejumlah komplek makam kerajaan serta 2 pahlawan nasional yang menjadi tujuan wisata religi. Berkunjung ke Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau selalu identik dengan wisata religi. Selain terkenal dengan Masjid Sultan Riau yang berusia ratusan tahun, salah satu tujuan wisata religi di pulau ini adalah ziarah makam. Sedikitnya terdapat 5 komplek makam kerajaan yang hingga kini sering dikunjungi oleh wisatawan untuk berziarah dan merupakan cagar budaya. Di antaranya adalah Komplek Makam Engku Putri Hamidah, seorang permaisuri kerajaan sekaligus pemilik Pulau Penyengat. Di komplek tersebut juga terdapat makam Raja Ali Haji, seorang pujangga yang juga pahlawan nasional bidang bahasa. Kemudian ada komplek makam Raja Haji Fisabilillah, seorang panglima perang kerajaan yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tidak jauh dari komplek tersebut terdapat komplek makam Raja Ja'far, anak Raja Haji Fisabilillah yang menjabat sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau 6 Kerajaan Melayu Riau Lingga. Kemudian ada komplek makam Raja Abdul Rahman yang di-Pertuan Muda Riau 7, anak dari Raja Ja'far. Di makam Raja Haji Fisabilillah itu di sebelah makam beliau juga ada terdapat makam ulama Habib Syekh namanya. Di situ banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama dari Singapura dan Malaysia. Komplek makam kelima yang juga sering dikunjungi adalah Komplek Makam Ulama Syekh Khalifah Sihabuddin Al-Banjari. Komplek makam ulama kerajaan ini berada tepat di belakang Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Opening seremoni Festival Danau Ranau ke-13 tahun 2023 digelar di objek wisata ikon Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan.
Opening seremoni Festival Danau Ranau yang ke-13 pada tahun 2023 digelar di objek wisata ikon Danau Ranau yang berlokasi di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dalam perhelatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didampingi Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo serta jajaran Forkopimda. Berbagai macam pertunjukan seni tari dan budaya ikut memeriahkan dalam opening seremoni tersebut. Dengan dibukanya Festival Danau Ranau ini, pemerintah daerah berharap agar acara bisa menjadi ajang promosi pariwisata serta mengenalkan adat budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Oku Selatan sehingga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Yang kita tampilkan, kita tonjolkan dalam rangka kegiatan Festival Danau Ranau yang ke-23 ini lebih ke budaya dan pariwisata. Jadi dengan tema Back to Culture, tujuannya untuk membangkitkan budaya dan kearifan lokal ke masyarakat luas tentunya. Seperti itu. Dengan kita padukan dengan pariwisata. Dengan adanya kegiatan Festival Danau Ranau ini, kami berharap ini akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi khususnya pada masyarakat dan akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan sisi banyak. Contohnya di homestay, kemudian restoran itu banyak memberikan sisi perekonomian pajaknya. Berbagai perhelatan yang ada di Festival Danau Ranau ini pun menjadi berkah tersendiri bagi UMKM yang ada di wilayah tersebut. Alhamdulillah dengan adanya Festival Danau Ranau ini, jadi banyak pengunjung yang datang ke Danau Ranau, sudah itu UMKM kami bergerak dan pendapatan kami meningkat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Personel kepolisian Belakang Padang Kota Batam melakukan berbagai kegiatan pembersihan dalam rangka HUT Bayangkara ke-77. Jajaran Polsek Belakang Padang Kota Padang bekerja sama dengan instansi terkait secara bersama melakukan pembersihan pulau seperti pemakaman umum. Pembersihan dilakukan mulai dari mencabut rumput, mencangkul, menyemprot rumput, dan memasang bendera merah putih di Pulau Batu berhenti di pulau perbatasan Indonesia-Singapura. Selain itu, Polsek Belakang Padang juga melakukan patroli perairan perbatasan Indonesia-Singapura. Kapolsek Belakang Padang, AKP Parlin SH mengatakan, kegiatan bakti religi lahan hijau, tapal batas, dan patroli gabungan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77 tahun, serta untuk menjalin kerjasama antara Belakang Padang dan instansi terkait. Kegiatan bakti religi lahan hijau, tapal batas, dan patroli gabungan ini merupakan bentuk pengabdian Polri terhadap masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan yang bersih. Kegiatan kita khususnya Polsek Belakang Padang bersama Uspika, kita melaksanakan gotong royong di tapal batas Batu Berhenti, mengecat, membersihkan rumput, dan melaksanakan patroli di perbatasan. Kita bersama unsur Uspika, baik itu TNI, Polri, Satpol PP, dan LSM yang ada di Kecamatan Belakang Padang. Rangkaian ini kita laksanakan untuk menyambut HUT Bayangkara ke-77. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pada tahun 2023 ini, Kota Bandar Lampung telah menginjak usia 341 tahun. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana, pemerintah Kota Bandar Lampung fokus dalam program pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, kesehatan gratis, keagamaan, bidang sosial, dan peningkatan kesejahteraan UMKM. Sehingga angka pengangguran di Bandar Lampung terus berkurang. Kota Bandar Lampung resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 1682. Selama berdiri, kota yang dikenal dengan sebutan Kota Tapis Berseri ini telah dipimpin oleh 13 wali kota dengan 2 pejabat sementara. Saat ini, Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Wali Kota Eva Dwiana. Dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, Wali Kota perempuan pertama di Bandar Lampung ini fokus dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis. Di bidang keagamaan, bidang sosial, dan peningkatan kesejahteraan UMKM. Di usia yang menginjak ke 341 tahun, pemerintah Kota Bandar Lampung terus berkomitmen dalam memberikan program-program pro rakyat. Tahun 2023 ini, program kesehatan dan juga pendidikan gratis serta pembangunan infrastruktur yang meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus ditingkatkan. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga Bandar Lampung bersama-sama bersatu membangun kota kita yang tercinta ini. Semoga terus maju dan rakyat makmur serta sejahtera. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi. Di tengah keberagaman suku dan budayanya, di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, warga Kota Bandar Lampung hidup rukun bersama dan saling bergotong royong.
DPRD Lampung Utara gelar sidang paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten ke-77 dengan tema bergerak bersama membangun Lampung Utara di gedung DPRD setempat. Saat ini Lampung Utara terus berbenah dengan semakin memaksimalkan kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga peningkatan pembangunan. Sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara digelar dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten ke-77. Sidang paripurna dengan tema bergerak bersama membangun Lampung Utara digelar di gedung DPRD setempat pada Kamis 15 Juni 2023. Sidang paripurna istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Wansori, didampingi Wakil Ketua 1 Madri Daud, Wakil Ketua 2 Dedi Sumirat dan dihadiri Bupati Budi Utomo, serta Zainal Abidin, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Gubernur mewakili Gubernur Lampung, para organisasi perangkat daerah, tokoh politik, bersama dengan organisasi kepemudaan di Lampung Utara. Ketua DPRD menyayangkan sidang paripurna istimewa HUT ke-77 Lampung Utara hanya dihadiri 11 anggota DPRD dari 45 anggota. Para wakil rakyat yang tidak hadir dalam paripurna istimewa ini tanpa keterangan. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori, menceritakan sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Utara berdasarkan dari hasil penelitian dan pemikiran para tokoh daerah yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Ketua DPRD Lampung Utara menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Lampung Utara kali ini, yakni agar daerah semakin dewasa dan bersama-sama untuk kemajuan. Saat ini sudah ada 17 orang bupati yang sudah menjabat di Kabupaten Lampung Utara, yang kini di bawah kepemimpinan Bupati Budi Utomo dengan masa jabatan periode 2019 hingga 2024 mendatang. Ketua DPRD Lampung Utara meminta masyarakat untuk tidak melupakan sejarah, sebab para bupati tersebut merupakan tokoh-tokoh penting yang telah berbuat demi kemajuan di daerah Lampung Utara untuk masyarakat. Kapolres Lampung Utara, kesempatan ini saya sampaikan bahwa orang tua daripada Kapolres kita. Sementara itu, Budi Utomo menerangkan saat ini Lampung Utara terus berbenah. Pemerintah kabupaten juga semakin memaksimalkan kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pembangunan. Bupati berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar terus bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Utara. Bupati menjelaskan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Lampung Utara di tahun 2021 berada pada angka 6,14%, sedangkan di 2022 angkanya naik menjadi 6,15%. Meski cenderung meningkat, namun tingkat pendapatan per kapita Lampung Utara tahun 2022 ternyata meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencapai 2,45%. Peningkatan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung Utara pada akhir tahun 2022 mulai kembali membaik. Itu dibuktikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2,82% di tahun 2021 menjadi 3,16% di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Lampung Utara berhasil turun sebesar 1,22%, yakni dari 19,63% di tahun 2021 dan menjadi 18,41% di tahun 2022. Kabupaten Lampung Utara yang tepat jatuh pada tanggal 15 Juni 2023. Usai pelaksanaan rapat paripurna istimewa, acara pun dilanjutkan dengan ramah tamah pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua DPRD Wansori untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Lampung Utara di halaman kantor DPRD setempat. Memperingati hari ulang tahun Kabupaten Lampung Utara yang ke-77. Harapan kita sendiri, Bang? Harapan kita di usia yang sudah dewasa ini, kita senantiasa memperbaiki diri. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung Utara, seluruh elemen masyarakat Lampung Utara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Lampung Utara agar lebih baik ke depan. Untuk membangun Lampung Utara sejauh ini seperti apa, Pak Bupati? Pembangunan di Lampung Utara sejauh ini seperti apa? Pembangunan Lampung Utara berjalan sesuai dengan kemampuan daerah. Ya, saya berharap kita lebih solid, lebih kompak, lebih mendewasakan diri untuk menyongsong kemajuan Lampung Utara. Pak Ketua, kenapa ini banyak anggota yang tidak hadir, Pak Ketua? Kursi kosong, Pak Ketua. Anggota DPRD itu punya kewajiban. Mereka mestinya tahu kewajiban mereka bahwa sidang paripurna itu adalah kewajiban anggota DPRD untuk hadir. Sudah ada pengumuman belum sebelumnya, Pak Ketua? Ada undangannya sampai ini.
kita sedikit kecewa Bang ya. Ya, mereka punya kewajiban dunia dan akhirat. Itu tugasnya mereka sebagai wakil rakyat. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Medan beri penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah. Pemko Medan berharap Ranperda ini dapat segera dilaksanakan hingga disetujui bersama menjadi peraturan daerah. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Medan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan turut dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dalam tanggapannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa berbagai substansi pemandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD Kota Medan cukup konstruktif dan substansial. Bobi Nasution juga menjelaskan hal ini tentunya akan semakin memperkaya bahan-bahan masukan yang akan digunakan pada pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif. Jawaban kepala daerah itu sangat substansi. Apa yang dipertanyakan oleh semua fraksi itu sudah ditanggapi dengan baik. Saya pikir untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pembahasan secara lebih mendetil, ya, rancangan perubahan perda tentang pajak dan retribusi ini oleh Pansus. Ya, kita ikuti aja dulu hasil pembahasan Pansus sehingga nanti menjadi satu perda. Ya, tapi yang jelas kita harapkan perda nanti dilahirkan ini bisa benar-benar ya memberi penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih maksimal. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ditutup dengan penyerahan berkas tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Sebanyak 8 fraksi DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Sementara itu, pandangan umum 8 fraksi DPRD Medan jadi daftar inventarisasi masalah yang nantinya dibahas dalam Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, 8 fraksi DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan dipimpin Ketua DPRD Hashim, didampingi oleh Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 pada rapat paripurna 12 Juni yang lalu. Pandangan yang dibacakan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan menjelaskan tentang perbaikan, masukan-masukan yang membangun serta evaluasi baik dari program dan kegiatan maupun penganggaran yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang nantinya akan dijawab oleh Wali Kota Medan. Tentunya pandangan 8 fraksi ini menjadi DIM, daftar inventaris masalah yang akan kita bahas di dalam Badan Anggaran dalam membahas LPJ Wali Kota Medan tahun 2022. Ada beberapa catatan penting yang memang tadi setelah sama-sama kita saksikan, ya tentunya catatan ini untuk perbaikan kepada Wali Kota Medan. Selain itu juga ada apresiasi yang diberikan kepada Wali Kota Medan berupa bahwa Kota Medan telah mendapatkan WTP yang untuk sekian kali.
Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan gelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil reses kedua anggota DPRD Kota Medan tahun 2023 dari daerah pemilihan 1 hingga 5. Dari laporan hasil reses anggota DPRD sebanyak 4 permasalahan dikeluhkan masyarakat Kota Medan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan dipimpin oleh Ketua DPRD Hashim, didampingi oleh Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Pada rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka laporan hasil reses kedua anggota DPRD Kota Medan tahun 2023 dari daerah pemilihan 1 sampai dengan 5, di mana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan persampahan yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat dalam program prioritas pemerintah Kota Medan. Dalam laporan reses kedua yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan dari daerah pemilihan 1 sampai dengan 5 menjelaskan masih banyak permasalahan pelayanan dasar yang dikeluhkan oleh warga Kota Medan. Yang dikeluhkan tentunya yang pertama pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu pertama sekali tentu persoalan kesehatan, kemudian pendidikan dan infrastruktur. Ya, yang terakhir ialah terkait dengan persampahan. Ya, tentunya memang ini menjadi program skala prioritas kita dari pemerintah kota dan DPRD, di mana nanti semua program-program itu akan masuk ke dalam sistem informasi strategis Kota Medan yang akan kita rapatkan di dalam rapat badan anggaran, yang kemudian akan kita ambil beberapa skala prioritas karena kita tak mungkin menampung semuanya. Mana yang menjadi skala prioritas itu akan dijadikan sebagai program-program yang akan dimuat di dalam APBD 2024 yang akan datang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Tebo, Jambi kembali gelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Rapat ini juga membahas 4 Ranperda, yakni 2 Ranperda Kabupaten dan 2 Ranperda Inisiatif. Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Jambi, Mazlan yang didampingi Wakil Ketua 1 dan 2 secara resmi membuka rapat paripurna pada masa persidangan kedua tahun 2023. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh PJ Bupati Tebo, Aspan, para pejabat Pemkab Tebo, unsur Forkopimda, dan 27 orang anggota Dewan. Dalam rapat ini, Dewan membahas penyampaian nota pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, serta membahas 4 Ranperda, yakni 2 Ranperda Kabupaten dan 2 Ranperda Inisiatif. Yang menjadi poin penting pada rapat paripurna kali ini, yakni terkait adanya temuan BPKRI Perwakilan Jambi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Insya Allah dalam minggu depan kita membahas LKPJ pertanggungjawaban keuangan Bupati, dan insya Allah minggu berikutnya tanggal 28 kita akan sahkan. Ada beberapa kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang di daerah tidak ada OPD pengelolanya, sehingga dari pemerintah pusat kalau ngirim surat ke OPD yang menangani atau OPD yang mengelola. Nah, ini menjadi kendala bagi kita untuk mendapatkan dana DAK dan dana tugas pembantuan. Itu ini perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Adapun 4 Ranperda yang dibahas pada rapat paripurna kali ini, yakni 2 Ranperda Kabupaten Tebo tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian 2 Ranperda Inisiatif penyelenggaraan pesantren dan Ranperda tentang penanggulangan bahaya pencegahan kebakaran. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir berharap agar pelaksanaannya berlangsung sukses, jujur, dan adil. Sukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Kepala Kejari Ogan Komering Ilir berharap agar berjalan lancar, jujur, dan adil
Hal ini disampaikan di ruang rapat Bende Siguguk Setda Oki pada Rabu kemarin. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Oki juga mengajak agar masyarakat menolak pemberian uang serta menolak isu SARA yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Oki juga telah membuka posko pengaduan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, Kejari Oki juga akan memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam gelaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Saya sangat bersyukurlah tadi ada kegiatan rakor ini. Saya berharap semua elemen masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, desa maupun kecamatan, kita bersinergi bersatu padu agar pemilu ini dapat benar-benar berhasil dengan jujur, adil, hingga aman dan damai untuk kita semua. Dan kita akan memilih wakil-wakil rakyat maupun kepala daerah dan presiden yang benar-benar dapat membuat kita lebih cepat, adil, makmur, dan sejahtera. Kalau sampai sekarang belum ada kan Pak pengaduan? Pengaduan belum ada. Masih belum. Yang pos pengaduan itu ada di kantor Kejaksaan Negeri Oki. Nanti boleh melapor ke situ untuk perkara pemilu. Kapan mau dibuka? Sudah dibuka. Sudah dibuka. Nah, jadi karena kita sudah mulai ready, jadi tempatnya sudah ada, kemudian peralatan yang dibutuhkan juga sudah ada. Mudah-mudahan saya berharap sih bahwa pemilu ini sudah dapat jujur, adil, sehingga tidak ada permasalahan hukum. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat ikuti jalan sehat, senam, dan donor darah dalam memperingati HUT ke-77 Kabupaten Lampung Utara. Pemkab Lampung Utara memberikan door prize 2 unit sepeda motor hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Masyarakat dan jajaran Pemkab Lampung Utara berpartisipasi memeriahkan acara Jalan Sehat, senam massal dan donor darah yang dipusatkan di halaman kantor Pemda Lampung Utara pada Jumat 16 Juni 2023. Bupati Lampung Utara Budi Utomo dengan Ketua DPRD Wansori melepas para peserta jalan sehat tersebut yang dimulai start dari halaman Pemda menuju Jalan Pahlawan, kemudian menuju Jalan Kapten Dulhak, dilanjutkan ke arah Jalan Garuda, menuju Jalan Perwakilan untuk mengambil kupon di depan Gedung Korpri, dilanjutkan kembali ke Jalan Jenderal Sudirman, dan finish kembali di lokasi halaman Pemda. Setelah jalan sehat, acara dilanjutkan dengan kegiatan senam massal yang diikuti oleh seluruh peserta dan para pejabat Lampung Utara, serta instansi vertikal. Dalam kegiatan jalan sehat dan senam massal tersebut, Pemkab Lampung Utara menyediakan berbagai door prize bagi peserta yang beruntung, diantaranya 2 unit sepeda motor, kulkas, kipas angin, dispenser, magicom, kompor gas, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Setelah senam massal, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo.
Pemotongan tumpeng pertama diserahkan kepada Ketua DPRD Wansori, kemudian potongan kedua diberikan ke Ketua TPPKK dan ditutup potongan tumpeng diserahkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Usai dari pemotongan tumpeng, Bupati Lampung Utara bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkumpul di lapangan Pemkab untuk melakukan penerbangan balon. Di antara balon-balon tersebut juga ada door prize uang tunai sebesar Rp500.000. Bupati Lampung Utara merasa bahagia karena melalui momentum ini semua dapat berkumpul bersama segenap masyarakat untuk bersama-sama mengikuti acara Jalan Sehat, senam massal dan donor darah dalam rangka merayakan hari jadi ke-77. Budi Utomo mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat karena atas dukungan dan semangat kebersamaan dari seluruh masyarakat, Kabupaten Lampung Utara selalu dalam suasana yang kondusif, aman, tertib, dan penuh dengan kesejukan. Bupati berharap situasi yang kondusif seperti ini dapat senantiasa dijaga bersama melalui penguatan persatuan dan kesatuan sehingga pelaksanaan pembangunan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Melalui acara Jalan Sehat dan Senam Bersama HUT Lampung Utara ke-77, diharapkan semua dapat memperoleh hikmah dari semangat kebersamaan dan kekompakan di dalam membentuk harmoni keserasian irama dan derap langkai mencerminkan sebuah kekompakan dan persatuan yang juga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini agenda kita apa, Pak? Hari ini agendanya apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Hari ini adalah kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun Lampung Utara yang ke-77. Semoga membawa berkah dan amanah dan kemudian dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Lampung Utara untuk sama-sama membangun Lampung Utara. Door prize kita sendiri apa aja sih, Bang? Door prize-nya banyak sekali, diantaranya terakhir tadi ada 2 buah motor dan lain-lainnya, ada pukat dan kipas angin. Semua ini partisipasi dari elemen masyarakat Lampung Utara. Ada yang mau nanya? Pesan-pesan Pak Bupati untuk rakyat Lampung Utara? Ya, harapan saya kita masyarakat Lampung Utara senantiasa dalam kondisi kondusif, aman, dan bersatu padu membangun Lampung Utara sehingga Ibu Ketua IAD ya sepertinya ya. Iya dari Najari dari Acara pun ditutup dengan pembagian door prize. Untuk hadiah 2 unit sepeda motor, kuponnya dibacakan langsung oleh Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara Wansori. Kedua sepeda motor tersebut berhasil diraih oleh Dian Apriliani, pegawai dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang berhasil membawa 1 unit sepeda motor Beat, dan Muhammad Rido, warga Kepala 7, berhasil membawa pulang 1 unit sepeda motor Revo. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Hampir 1.000 umat Buddha di Palembang mengikuti perayaan Dharma Santi Waisak 2023 yang berlangsung meriah. Sejumlah lintas agama dan komunitas ambil bagian dalam perayaan tersebut. 1.000 umat Buddha di Palembang mengikuti perayaan Dharma Santi Waisak 2567 atau 2023. Mereka memadati sebuah ballroom pertemuan di Palembang Sabtu 17 Juni malam lalu. Perayaan pertama setelah 2 tahun karena pandemi COVID-19 dilakukan meriah dan memiliki kesan tersendiri. Kali ini perayaan Dharma Santi Waisak di Palembang diramaikan juga oleh lintas agama dan komunitas yang menyumbangkan berbagai pertunjukan. Mulai dari paduan suara gereja, tari saman Aceh, pertunjukan wayang dan drama khas Tionghoa serta barongsai. Pesan dari perayaan tersebut, persatuan dan kerukunan beragama masyarakat dan harmoni damai bangsanya terlebih menjelang pemilu 2024 mendatang. Karena selama 2 tahun ini kita terkukung dengan masalah pandemi COVID-19, di mana pada saat kita tidak bisa berkumpul satu sama lain, kita tidak bisa kontak-kontakan. Di saat kita sekarang udah bebas, baru kita kumpulkan anak-anak muda untuk berkreat, untuk melaksanakan acara Dharma Santi Waisak ini. Ini acara pertama setelah pandemi. Sebelum malam perayaan Dharma Santi Waisak 2567 Buddhist Era 2023, sejumlah kegiatan positif dilakukan sebagai rangkaian, salah satunya karya bakti di Taman Makam Pahlawan. Wah, tahun ini sangat antusias kita karena
pandemi telah berlalu. Perayaan ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kepada negara kita. Karena apa? Karena berkat pimpinan negara kita, pandemi kita bisa berlalu. Tuhan memberkati, kita syukuran dengan Waisak yang meriah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni ajak peserta Apeksi dan Kepala BKKBN RI jalan santai menikmati keindahan pemandangan Gunung Dempo hingga menanam pohon bersama. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama Forkopimda serta seluruh peserta Rakorwil 2 Apeksi se-Sumatera bagian selatan melaksanakan olahraga atau jalan sehat pada Selasa 20 Juni 2023 kemarin. Selain mengajak berolahraga, para peserta ini diajak untuk menyaksikan pemandangan hamparan perkebunan teh dan keindahan panorama Gunung Dempo. Wali Kota Alpian Maskoni juga mengajak para peserta menanam pohon bersama di seputaran lapangan landing. Turut serta pada kegiatan ini, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Rosjonsyah Sahilil Sibarani, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, peserta Apeksi, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Pagar Alam ini kan di Sumsel secara keseluruhan itu bagus, stuntingnya turun 6%. Jadi Sumsel itu contoh secara nasional bahwa stuntingnya turunnya paling besar. Nah, Pagar Alam itu turunnya juga besar ya. Jadi hari ini sudah berapa Pak Bali? 11,6%. Itu sudah di bawah 14%. Kita kegiatan Apeksi khususnya di Rakorwil 2 Sumbaksel, alhamdulillah kita Kota Pagar Alam menjadi tuan rumah, selaku tuan rumah yang kita laksanakan di tanggal 19 sampai 21. Alhamdulillah juga kegiatan rangkaian ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kehadiran 10 kepala daerah atau wali kota se-Sumbaksel hadir bersama delegasi ke Kota Pagar Alam yang bertujuan untuk melakukan Rakorwil sekaligus mengenalkan wisata memajukan UMKM yang ada di Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Wali Kota Pagar Alam jamu 10 wali kota se-Sumbaksel dalam rangka rapat koordinasi wilayah 2 Apeksi di Sumatera Selatan. Inilah kegiatan Welcome Dinner Rakorda 2 Apeksi di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan secara resmi dimulai. Para peserta dari 10 kota di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo serta Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah disambut dengan tari daerah dalam jamuan Welcome Dinner. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rakorwil 2 Apeksi yang telah hadir. Wali Kota juga menjelaskan pada kesempatan tersebut, Kota Pagar Alam telah berhasil menurunkan angka stunting pada saat ini 11,6% di Kota Pagar Alam, hingga menjadi angka terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Ia berharap dengan adanya Rakorwil Apeksi di Kota Pagar Alam ini bisa menjadikan sinergitas antar kota terutama di Sumbaksel. Bersinergi ya di antara kota-kota yang ada di Sumbaksel ini, kira-kira apa yang ada di Pangkal Pinang kira-kira cocok di Pagar Alam atau yang cocok di Pagar Alam bisa di Pangkal Pinang juga gitu. Kita bisa bersinergi antar kota yang ada di Sumbaksel. Isunya tetap yang isu yang kita angkat tetap isu nasional stunting. Makanya narasumber kita Pak Hasto dari BKKBN Pusat. Untuk saat ini Pak, Kota Pagar Alam berapa persen Pak di angka stunting? Saat ini kita terendah di Sumsel, kita ada di 11,6. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kota Pagar Alam yang sebagai tuan rumah dengan segala fasilitasnya, pelayanan yang baik. Kami doakan beberapa yang kami bahas, salah satunya adalah masalah stunting, sesuai arahan Pak Presiden Pak Jokowi. Semoga besok berjalan lancar dan semoga saja Apeksi Komil 2 menelurkan ide-ide baru, inovasi baru terkait untuk pembangunan masyarakat Indonesia ini. Pada penutupan gala dinner ini, para peserta dihibur oleh Charlie dari Setia Band. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan memonitoring tapping box atau alat pemantau transaksi secara online di 14 rumah makan dan hotel.
Tapping box merupakan alat perekam transaksi di tempat wajib pajak yang telah dipasang Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir. Adapun wajib pajak yang dipasang alat ini yakni rumah makan dan hotel agar tertib dalam pembukuan sehingga dapat meminimalisasi berbagai kekeliruan. Selain itu, tapping box juga sebagai alat transaksi dan kontrol pendapatan, di mana setiap aktivitasnya akan diketahui karena sudah terhubung dengan server Bapenda. Dengan tujuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Bapenda Kabupaten Pali pada Senin 19 Juni 2023 memonitoring 14 tempat usaha baik rumah makan dan hotel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, dan adapun pihak terkait yang terlibat yaitu Inspektorat, Pol PP, DPM PTSP, TNI, Polri, Kejaksaan, Bank Sumsel Babel, serta pihak Finisi Elektra. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti mengatakan bahwa kegiatan monitoring sudah melalui hasil uji petik tim penelitian dan verifikasi yang dilaksanakan selama 14 hari kerja, terhitung sejak 15 Mei sampai 29 Mei 2023 lalu. Dari 14 pemasangan tapping box itu dapat kita lihat seperti apa kinerja dari tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri. Dan dari 14 yang dipasang itu juga kalian bisa lihat sendiri dari bahwa ada yang ada surat izin usaha, ada yang tidak ada izin, 7 yang ada izin usaha, 7-nya tidak ada izin usaha. Tadi kita juga melakukan check and recheck di salah satu hotel. Di situ ternyata izin usahanya sudah berakhir atau kadaluarsa di tahun 2021. Dari Penukal Aba Pematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon TV One mengabarkan. Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia wilayah Sumatera Selatan gelar aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Sumatera Selatan guna mendesak PLT Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dipecat dan mengusut dugaan pungli di sekolah SMA se-Sumatera Selatan. Puluhan orang yang tergabung DPW MSKI Kamis pagi menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumsel. Koordinator aksi DPW MSKI Mukri AS menjelaskan, jika aksi ini untuk mendesak Gubernur Sumsel agar segera memecat PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Kabid SM karena diduga tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Tentang pembebasan buta kali turun aksi Dalam orasinya, koordinator aksi menolak keras segala bentuk kejahatan di dalam dunia pendidikan. Massa menilai PLT Diknas Sumsel tidak layak menduduki jabatan tersebut sehingga layak untuk dicopot dan diganti. Berdasarkan hasil tim observasi lapangan serta informasi yang berkembang di masyarakat bahwa ada dugaan pungli di lingkungan Disdik Provinsi Sumsel. Sementara itu, perwakilan Diknas yang hadir di Pemprov Sumsel mengatakan akan menampung semua aspirasi dari pendemo dan segera melaporkan ke pimpinan agar ditindaklanjuti. Kegiatan ini ya merupakan bentuk unjuk rasa atau aksi yang hak dari mereka menyampaikan pendapat. Tentunya informasi-informasi yang disampaikan akan kita verifikasi, akan kita lakukan pengecekan bersama jajaran yang lain, ada Inspektorat Provinsi untuk mendapatkan tindak lanjut yang baik. Kita akan lapor ke pimpinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Ini OPD. Sejumlah desa adat yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara saat ini terus berinovasi menjadikan desanya sebagai salah satu tujuan wisata. Kali ini desa Hilisi Maetano yang memiliki tradisi tarian kolosal Fama Daya Harimau. Setelah terpilih menjadi desa wisata terbaik Indonesia, tahun ini kembali digelar event Mania Molo Fest 2023. Melestarikan budaya leluhur serta menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung promosi Kabupaten Nias Selatan kini menjadi prioritas pemerintah daerah. Memiliki desa-desa adat yang unik dan tradisi yang beragam, Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pariwisatanya mendorong setiap desa untuk menggali potensinya guna menunjang sektor pariwisata di daerah.
Event Mania Molo Fest 2023 yang digelar sejak 18 hingga 25 Juni akan menampilkan sejumlah pagelaran budaya hingga kesenian masyarakat lokal serta kuliner tradisional yang dapat disaksikan oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Hilisi Maitano. Sebagai pengunjung dan kami juga sebagai masyarakat Desa Hilisi Maitano di sini merasa senang dan bangga dengan adanya event-event yang dilaksanakan di Desa Wisata Hilisi Maitano di tempat ini. Selama 1 minggu di Desa Hilisi Maitano, sejumlah pagelaran budaya mulai dari Famadaya Harimau hingga tradisi Fondrudruku Omo yang selama ini mulai jarang dilakukan warga setempat kembali dikembangkan masyarakat lokal. Karena event ini salah satunya untuk mendatangkan wisatawan di desanya sekaligus menjadi ajang edukasi dan pelestarian budaya bagi generasi muda di Nia Selatan. Sejumlah anak-anak di desa sudah dikenalkan tentang tradisi dan budaya mereka melalui pagelaran budaya yang dibawakan oleh masing-masing sekolah. Ribuan pengunjung setiap malam memenuhi Desa Hilisi Maitano karena event ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat lokal usai seharian bekerja dan malamnya bisa bersama keluarga menyaksikan pagelaran budaya. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di Nia Selatan pada khususnya desa-desa wisata, desa-desa adat ini sudah mulai menggeliat ya. Jadi kalau kami melihat masyarakat desa sudah mulai menyadari potensinya dan ini pemerintah dorong dan mendukung. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Novri Avandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.